Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Kita masih dalam pembahasan bab yang keempat, karakteristik akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hari ini kita ada dalam pembahasan karakteristik akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang keenam pada halaman 80. Karakteristik akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang keenam pada halaman 80. Beliau berkata, 6. Bebas dari kerancuan, kontradiksi dan kesamaran. Karena sumber Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam berakidah adalah sumber atau referensi yang bisa dirujuk oleh semua orang, yang bisa dicek keasliannya, yang bisa dicek keotentikannya, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata orang yang entah siapa mereka kita nggak tahu, apalagi untuk dicek, ditelusuri kebenarannya, makin sulitlah lagi. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan Alkitab was Sunnah sebagai dasar mereka di dalam berakidah, maka dengan hal itu siapapun yang ingin memastikan keabsahan sumber tersebut bisa langsung dicek sendiri. Ya, terlepas nanti dia sudah bisa berbahasa Arab atau belum, setidaknya dia bisa langsung merujuk ke ayat yang katanya dijadikan sebagai dalil oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah wal Jamaah berakidah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di akhirat nanti. Ini kan akidah yang diyakini, dipegang betul oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di antara dasar sumber rujukan referensi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling inti di dalam akidah yang satu ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah kaum mukminin pada hari itu berseri-seri, kepada Rabb-nya lah mereka memandang. Benar nggak nih ada? Akhirnya dicek coba ke surah Al-Qiyamah, rupanya benar ada. Dicek lagi bahwa dalil lainnya adalah firman Allah di surah Al-Mutaffifin, ya, yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir. Innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sesungguhnya orang-orang kafir di hari kiamat nanti itu terhalang untuk memandang Tuhannya. Mafhum mukhalafahnya, kesimpulan sebaliknya, ketika orang kafir terhalang untuk bisa memandang Allah, berarti sebaliknya orang mukmin tidak terhalang untuk memandang Allah Subhanahu wa taala.
Ini bukan cocokologi, bukan. Ini disebut dengan mafhumul mukhalafah, kesimpulan sebaliknya. Karena kalau kita katakan orang kafir tidak bisa memandang Allah, orang mukmin juga tidak bisa memandang Allah, terus apa gunanya ada ancaman itu dari Allah buat orang-orang kafir? Toh ujung-ujungnya orang mukmin juga tidak bisa melihat. Kan seperti itu. Itu contoh kecil atau sedikit yang berkenaan dengan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa benar-benar clear dari yang namanya kesamaran, kerancuan atau juga kontradiksi, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan utama di dalam berakidah, Tidak ada kerancuan pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Islamiyah yang murni ini tidak pula ada kontradiksi, tidak pula ada kesamaran. Gimana mau samar? Wong akidah itu perkara yang paling mendasar kok samar. Kalau perkara yang paling mendasar saja samar-samar, nggak benar-benar clear, jelas, bagaimana dengan perkara yang bersifat penyempurna? Bagaimana dengan perkara yang bersifat pelengkap? Sementara yang utamanya saja belum diselesaikan, belum benar-benar tuntas jelas tidaknya, maka bisa dipastikan ketika masalah-masalah yang sepele saja begitu detail penjelasannya, tidak ada kesamaran, tidak ada kerancuan, berarti permasalahan yang lebih prinsip lagi, yaitu akidah, harusnya memang lebih clear lagi, lebih jelas lagi. Hal itu karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah tersebut bersumber dari wahyu. Wahyu itu kalau tidak berupa firman Allah berarti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada sebagian orang yang menyatakan bahwa sabda Rasul tidak termasuk wahyu. Yang wahyu itu cuma firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi hal ini tentu sudah dibantah oleh para ulama rahimahumullah wa hafizahumullah, di antaranya Syekh Abdul Salam Asy-Syuair. Ya, beliau membantah dengan begitu clear bahwasannya pendapat yang mengatakan bahwa as-sunnah bukanlah wahyu merupakan pendapat yang batil. Kalaulah as-sunnah bukanlah wahyu, dan as-sunnah merupakan wahyu, berarti as-sunnah tidaklah keluar dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah sabda biasa, ucapan biasa, yang bisa benar bisa salah. Berarti Rasulullah juga bisa salah, sebagaimana umumnya manusia, dan itu kemungkinan yang nggak mungkin. Kalau Rasul bisa salah, kita sebagai umatnya jadi ragu untuk mengikutinya, kan begitu. Karena ada jaminan garansi dari Allah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nggak bisa salah, alias kalau salah pasti dikoreksi oleh Allah. Dengan bahasa mudahnya beliau maksum, karena ada garansi itulah kita mau ngikutin beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kemungkinan yang pertama gugur. Kemungkinan bahwa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan biasa sebagaimana ucapan manusia pada umumnya. Kemungkinan yang pertama ini gugur. Karena kalau diiyakan, konsekuensinya apa? Allah Subhanahu wa taala membiarkan terjadinya kesalahan pada seorang yang dipercaya untuk mengemban kerasulan. Jadi konsekuensi pertama gugur. Konsekuensi keduanya, ucapan Rasulullah SAW adalah ucapan yang tetap dilindungi oleh Allah dari kesalahan. Artinya kalau sampai terjadi kesalahan pada ucapan Rasul SAW, pasti akan Allah koreksi. Yang kalau dikoreksi oleh Allah, ini berarti kedudukannya sama dengan ikrar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sebuah ucapan sudah diikrar oleh Allah, sudah di-ACC oleh Allah, berarti ya walaupun bukan wahyu, itu tetap dibenarkan. Ya. Jangankan masalah akidah, kalau sampai Rasulullah salah ya dalam masalah akidah dan itu tidak benar dan itu tidak mungkin, dalam masalah sikap saja, kalau Rasul sampai keliru, ditegur tidak sama Allah? Ditegur. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma.
dia bermuka masam dan dia berpaling atau memalingkan wajahnya. Anja'ahul a'ma, ketika orang buta itu mendatanginya. Ini teguran dari Allah buat siapa? Buat Rasulullah SAW. Dalam masalah sikap saja kalau salah, dalam masalah muamalah, interaksi dengan orang kalau salah, ditegur sama Allah. Apalagi kalau sampai salah dalam masalah akidah, pasti lebih ditegur lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sedikit tambahan bahwa ada sebagian orang yang meyakini bahwa yang namanya wahyu itu hanyalah kalamullah atau Al-Qur'an saja. Sementara as-sunnah bukan termasuk wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan tentu itu merupakan pendapat yang menyimpang, pendapat yang keliru. Kekuatan hubungan para penganutnya dengan Allah, realisasi ubudiyah penghambaan hanya kepadanya semata, penuh tawakal kepadanya semata, kekokohan keyakinan mereka terhadap al-haq yang mereka miliki. Ini semua adalah hal yang menjadi keistimewaan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau orang-orang yang memegangnya dengan teguh. Kemudian beliau berkata, orang yang meyakini dan memahami akidah dan manhaj salaf dengan benar, maka tidak akan bingung, tidak akan cemas, tidak akan ragu, dan insya Allah akan dijauhkan dari syubhat dalam beragama. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah manhaj, adalah dakwah yang paling benar-benar konsen dan bersemangat di dalam menjelaskan perkara-perkara yang syubhat hingga semuanya tampak jelas bagi kaum muslimin. Apakah ini benar, apakah ini salah. Dijelaskan semuanya oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah benar-benar memperingatkan kaum muslimin dari bahaya syubhat. Kalau sampai mendapati sebuah syubhat, perkara yang meragukan, perkara yang membingungkan, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menganjurkan mereka untuk bertanya kepada ahlinya. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indina. Dan orang-orang yang dalam ilmunya, yang benar-benar kokoh ilmunya, akan berkata semua perkara ini datangnya dari Rabb kami. Dan jika sebuah perkara datangnya dari Rabb kami, tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Beda halnya dengan para ahli bid'ah. Tujuan dan sasaran mereka tidak pernah lepas dari penyakit bingung, cemas, ragu, rancu, dan mengikuti kesamaran. Dan insya Allah nanti akan kita sampaikan ya beberapa contoh ulama yang pada akhirnya meninggalkan manhaj mereka yang lama, terutama ketika bermanhaj dengan manhajnya ahlul kalam. Ya, di sini beliau juga membawakan sebagian contohnya. Sebagai contoh yang sangat jelas sekali adalah keraguan, kegoncangan dan penyesalan yang terjadi pada tokoh para pengemuka, mutakallimin ahlil kalam, tokoh filosof dan para tokoh sufi sebagai akibat dari sikap mereka menjauhi akidah salaf. Dan sebagian mereka kembali kepada taslim dan pengakuan terhadap akidah salaf, terutama ketika usia mereka sudah lanjut atau mereka menghadapi kematian sebagaimana yang terjadi pada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Beliau telah merujuk kembali kepada akidah salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana beliau nyatakan dalam kitabnya Al-Ibanah an Usuli Ad-Diyanah. Beliau berkata, qauluna alladhi naqulu bihi wa diyanatuna allati nadinu biha. Ucapan kami yang kami nyatakan dan akidah yang kami yakini adalah at-tamassuku bi kitabillahi rabbina azza wa jal. Satu, kata Imam Abul Hasan, berpegang teguh dengan kitab Tuhan kami yaitu Allah azza wa jalla. Dua, kata beliau, wa bi sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang teguh terhadap sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga, kata beliau, wa ma ruwiya 'anis sadatis sahabati wat tabi'in wa a'immatil hadis, dan segala hal yang dinukil dari tokoh-tokoh sahabat,
tokoh-tokoh tabi'in dan imam-imam ahli hadis. Kemudian yang keempat kata beliau, wa nahnu bidzalika mu'tasimun. Sebelum yang keempat beliau mengatakan kami sungguh-sungguh memegang teguh terhadap tiga perkara tadi. Alkitab, as-sunnah, kemudian pernyataan atau keyakinannya tokoh-tokoh para sahabat. Ya, kemudian juga tabi'in dan imam ahli hadis. Wabima yang keempat, wabima yaqulu bihi Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Dan kami berpegang teguh dengan apa yang diyakini oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu taala. Dan Imam Ahmad rahimahullahu taala seorang imam ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian beliau berkata, wabima yaqulu bihi Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad ibnu Hanbal qailun. Dan kami juga meyakini apa yang diyakini oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Walima khalafa qawlahu mukhalifun. Dan kami menentang keras setiap pemahaman yang bertabrakan dengan pemahamannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Li'annahu al-imamul fadil war ra'isul kamil. Karena Imam Ahmad adalah imam yang sangat mulia, pemimpin yang sangat mulia kata beliau rahimahullahu taala, alladzi abanallahu bihil haq, yang dengannya yang lewat Imam Ahmad bin Hanbal Allah Subhanahu wa taala menerangkan seluruh kebenaran kepada kami. Nah, itu akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala di akhir hayat beliau. Setelah sebelumnya beliau 40 tahun kurang lebih berada di atas mazhab Mu'tazilah, ya. Karena memang lingkungannya demikian. Hingga beliau dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, hingga beliau menyatakan bahwa prinsip beliau kembali kepada empat hal tadi. Alkitab, As-Sunnah, kemudian akidahnya salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in dan imam ahli hadis, dan yang keempat akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Ini merupakan pernyataan yang sungguh menjadi pembelajaran bagi kita, bahwa sekali berimam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah saja, ketika menyadari bahwa selama ini beliau di atas kesalahan, beliau tidak ragu untuk meninggalkan kesalahan tersebut. Walaupun 40 tahun lamanya, ya, beliau berada di atas kekeliruan tersebut. Al-Imam Nu'aim bin Hammad rahimahullah juga berkata, ana kuntu jahmiyan, dulunya aku seorang yang berakidah Jahmiyah. Falidzalika araftu kalamahum, oleh karenanya aku sangat paham ucapan-ucapan mereka. Falamma talabtul hadis, namun begitu aku mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, araftu anna amrahum yarji'u ila ta'til, barulah di situ aku memahami bahwa sesungguhnya akidahnya orang-orang Jahmiyah itu sesungguhnya akidah ta'til, alias menafikan, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, hingga akidah Jahmiyah itu pun ditinggalkan oleh Imam Nu'aim bin Hammad rahimahullahu taala. Penyesalan yang lain datang dari Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullah. Beliau berkata, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu mashtaghaltu bil kalam." Seandainya aku bisa kembali lagi ke waktu yang sudah kulewati saat kemarin, tentu aku tidak akan menyibukkan diri dengan ilmu kalam. Ucapan ini dinukil oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam Syiar A'lamin Nubala. Beliau juga berkata, "Ya ashabana, la tashtaghilu bil kalam." Wahai teman-temanku, janganlah menyibukkan diri dengan ilmu kalam. Falau araftu annal kalama yuballighuni ma balagha mashtaghaltu bihi. Seandainya aku tahu dari dulu bahwa ilmu kalam akan menjadikanku bingung seperti ini, tentulah aku tidak akan pernah menyibukkan diriku dengan ilmu kalam, ya. Penyesalan dari Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala karena sudah terlalu lama menyibukkan diri dengan ilmu kalam. Namun demikian beliau alhamdulillah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan ilmu kalam tersebut. Kemudian kita kembali lagi kepada kitab yang ada bersama kita sekarang. Setelah sebelumnya beliau menganut akidah Mu'tazilah, kemudian talfiq, yaitu perpaduan antara akidah Mu'tazilah dan akidah salaf, ya, akidah kullabiyah, dan akhirnya kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Hal ini juga terjadi atau dilakukan oleh Imam Al-Baqillani rahimahullahu taala sebagaimana dinyatakan dalam kitab beliau At-Tamhid. Ya, Al-Imam Al-Baqillani dulunya adalah seorang Mu'tazilah, akan tetapi beliau pun meninggalkan akidah tersebut dan kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, seorang yang sangat-sangat cerdas. Dan kalau jamaah sekalian mempelajari usulul fiqh misalnya, ya, pasti akan sering sekali menjumpai perkataan beliau Al-Imam Al-Baqillani rahimahullahu taala, dan masih terasa sisa-sisa ilmu kalam yang beliau dulu pernah kuasai, ya, akan tapi beliau sudah meninggalkannya. Dan beliau rahimahullahu taala dalam satu momen diundang untuk menghadiri acara yang diselenggarakan oleh kerajaan Romawi, di mana kerajaan Romawi itu didominasi, kita tahu, dikuasai oleh orang-orang Nasara, ya. Kemudian sebelum beliau menghadiri, beliau diberitahu bahwa beliau harus pakai pakaian yang terbaik dan bahwa beliau harus masuk ke istana raja dalam keadaan membungkuk menunduk. Beliau tidak mau menolak. Ya, katakan kepada rajamu, kalau demikian keadaannya aku tidak akan datang. Akhirnya syarat itu pun digugurkan. Beliau datang di hari yang dijanjikan dan beliau jumpai ternyata pintu istana itu sudah dimodifikasi oleh sang raja lebih rendah dari biasanya. Memang sengaja. Dan Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani rahimahullahu taala memahami bahwa ini merupakan siasatnya sang raja supaya dia masuk ke dalam istana dalam kondisi menunduk. Ya, kalau pintunya direndahkan kan mau nggak mau kita jadi nunduk, kayak pintu rumah orang Jawa ya. Ya, dibikin pendek supaya masuknya dalam kondisi nunduk. Dia nggak mau dan dia paham. Akhirnya yang dia lakukan adalah berjalan mundur. Ya, alih-alih kepala duluan yang masuk ke dalam istana, malah justru bagian belakangnya dulu yang masuk. Rajanya pun kaget, ya, alih-alih menghinakan malah terhina sendiri, ya, raja Nasara tersebut, ya. Jadi yang masuk bukan kepalanya dulu dalam kondisi ruku, ya, tapi malah mundur justru bagian belakangnya terlebih dahulu. Kemudian setelah sampai masuk ke istana, ia pun dijumpakan atau dipertemukan dengan pendeta-pendeta orang Nasara, ya, dan langsung saja tanpa basa-basi beliau bertanya bagaimana keadaan istri dan anak-anak kalian. Ya, mereka pun marah. Kamu enggak tahu kalau kami ini tersucikan dari istri dan anak-anak? Beliau berkata, subhanallah, bagaimana bisa kalian mensucikan istri dan anak dari seorang pemuka agama tapi tidak mensucikan istri dan anak dari Tuhan yang kalian sembah? Ya, mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala punya istri dan punya anak. Dan itu hal yang normal bagi mereka. Tapi begitu pemuka agama mereka diyakini punya istri dan anak, itu merupakan sebuah aib, sebuah kesalahan. Ya, maka beliau mengatakan, subhanallah, bagaimana bisa kalian mensucikan pendeta kalian dari adanya seorang istri dan anak, sementara kalian tidak mensucikan Tuhan yang kalian sembah dari adanya seorang istri dan anak, hingga mereka pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ya, ini salah satu hikayat atau kisah tentang beliau rahimahullahu taala yang menjelaskan bagaimana kecerdasan beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan masih banyak lagi, ya, para ulama yang menyesal, yang kemudian kembali juga daripada akidah ahlil kalam ke akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Al-Imam Fakhrur Razi rahimahullah sampai berkata, laqad ta'ammaltu turuqal kalamiyah wal manahijal falsafiyah fama ra'aituha tashfi 'alilan wala tarwi ghalilan wa ra'aitu aqrabat turuqi tariqul Qur'an. Beliau berkata, sungguh aku benar-benar sudah memahami berbagai macam metode ahlil kalam dan metode falsafah, dan kujumpai, kudapati, kusimpulkan bahwasannya metode ahlul kalam juga falsafah sama sekali tidak menyembuhkan penyakit yang ada di dalam hati. Rasa keingintahuan, rasa penasaran, rasa bingung itu tidak pernah tersembuhkan. Wala tarwi alilan, dan tidak pernah menghilangkan rasa hausku untuk ingin tahu. Wa ra'aitu aqrabat turuq tariqul Qur'an, dan aku dapati bahwa sebaik-baik jalan yang menghantarkanku adalah jalan yang
ditempuh oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini merupakan ya testimoni semuanya dari para ulama yang dulunya pernah menggeluti ilmu kalam bahwa itu merupakan ilmu yang sama sekali tidak berguna. Melandasi akidah dengan kalam, dengan logika. Yang ketika logikanya bisa menerima, dia terima. Dia imani, dia jadikan itu sebagai akidah. Namun ketika logikanya menolak, ia pun tolak berita tersebut dan tidak imani berita tersebut sekalipun disebutkan di dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Ini menjadi sebuah hal yang meyakinkan kita bahwa kita alhamdulillah saat ini sudah berada di atas jalan yang benar, ya, sudah berada di atas pilihan yang benar. Kemudian yang ketujuh, akidah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan faktor utama bagi kemenangan dan kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan faktor utama bagi terrealisasinya kesuksesan, kemenangan dan keteguhan bagi siapa saja yang menganutnya dan menyerukannya kepada umat manusia dengan penuh ketulusan, kesungguhan dan kesabaran. Ya, Al-Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, "Lan tasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha." Ya, akhir umat ini, ya, akhir daripada umat ini itu tidak akan pernah menjadi baik kecuali dengan perkara yang telah menjadikan umat pertamanya jadi baik. Umat pertama di sini siapa? Para sahabat. Para sahabat tentu tidak ada yang melenceng akidahnya. Tidak ada yang berakidah falsafah, tidak ada yang berakidah Mu'tazilah, tidak ada yang berakidah Asy'ariyah, tidak ada yang berakidah ini dan itu. Akidah mereka akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itulah mereka jadi orang-orang yang terbaik. Maka akhir daripada umat ini, ya kita termasuk yang akhir, berarti tidak akan bisa menjadi baik kecuali dengan memegang teguh perkara yang dipegang teguh oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Golongan yang berpegang teguh kepada akidah ini, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah golongan yang diberikan kemenangan dan pertolongan oleh Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik." Akan selalu ada satu golongan dari umatku yang berdiri tegak di atas kebenaran. Tidak akan membahayakan bagi mereka orang-orang yang tidak menghiraukan mereka hingga datang perintah dari Allah, dan mereka tetap berada dalam kondisi yang demikian. Ini merupakan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang namanya at-taifatul mansurah, bahwa yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah akan senantiasa diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan yang paling besar adalah sabatuhum alal haq, adalah keteguhan mereka di atas kebenaran. Walaupun jumlah mereka mungkin sangat sedikit, walaupun yang mengintimidasi mereka lebih banyak, akan tetapi itu semua tidak, kata Nabi SAW, la yadurruhum, tidak membahayakan mereka, tidak mempengaruhi mereka sama sekali untuk terus memegang teguh manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang dapat mempersatukan umat. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah jalan yang paling baik untuk menyatukan kekuatan kaum muslimin, kesatuan barisan mereka, dan untuk memperbaiki apa yang rusak dari urusan agama dan dunia. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah mampu mengembalikan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta jalannya kaum mukminin, yaitu jalannya para sahabat. Dan cuma dengan memegang teguh tiga perkara ini kita akan selamat. Di mana ketika kita tidak memegang teguh tiga perkara ini, kita akan celaka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "May yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan petunjuk Rasul kan ada dua, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, padahal petunjuk itu sudah jelas bagi dia. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya yang bukan jalannya kaum mukminin. Kaum mukminin yang dimaksud adalah para sahabat. Dan mengikuti manhajnya yang bukan manhajnya para sahabat,
nuwallihi ma tawalla. Kami akan palingkan mereka kemana mereka mengarah. Dipalingkan, bukan diistiqomahkan oleh Allah Ta'ala. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami kelak akan hantarkan mereka ke dalam neraka jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Keistimewaan ini tidak mungkin terrealisasi pada golongan manapun atau lembaga dakwah apapun atau organisasi apapun yang tidak menganut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apapun namanya. Bahkan sekalipun dia menamai kelompoknya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi tidak berakidah sebagaimana akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, enggak ada gunanya nama itu. Karena yang menjadi patokan adalah prakteknya, bukan penamaannya. Kita ngaku-ngaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi ternyata akidah kita menyimpang dari akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah bersemayam di atas arsy, Allah beristiwa di atas arsy. Kita ngaku sebagai Ahlus Sunnah, kemudian kita menyatakan enggak, Allah tidak beristiwa di atas arsy. Ini berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun kita ngaku-ngaku. Walaupun mungkin kita memaksakan diri kepada khalayak, kita sampaikan bahwa saya ini seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, punya member nih, saya kartunya ada nih, ya. Kalau nggak percaya, ya. Udah 20 tahun saya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak ngaruh, ya. Pengakuan itu bukan untuk kita tunjukkan kepada kawan-kawan kita, kepada kaum muslimin, bukan. Untuk kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, benarkah saya ini seorang Ahlus Sunnah atau bukan, ya. Yang terpenting adalah praktiknya, bukan cuma pengakuan. Kalau cuma pengakuan mah nggak ada guna. Ya, orang-orang Nasara ngaku mereka adalah kekasihnya Allah. Orang-orang Yahudi juga ngaku mereka adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata nggak ada gunanya sama sekali pengakuan tersebut, ya. Jadi kita tambahkan atau kita katakan komentari di sini, bahkan kalaupun kelompok itu menamai kelompoknya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi akidahnya menyimpang daripada akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka tidak ada gunanya. Sejarah adalah saksi dari kenyataan ini. Hanya negara-negara yang berpegang teguh kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sajalah yang dapat menyatukan kekuatan kaum muslimin yang berserakan hanya dengan akidah salaf, maka jihad serta amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa tegak dan tercapailah kemuliaan Islam, ya. Ketika semuanya berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya sama-sama meyakini Allah ada di atas, kan bersatu, ya. Coba kalau mau berangkat jihad, akidahnya warna-warni. Ada yang meyakini Allah di atas, ada yang meyakini Allah di dalam hatinya, ada yang meyakini Allah tidak di mana-mana, ada yang meyakini Allah di mana-mana. Kan kacau begini jadinya, ya. Ada lagi yang akidahnya tambah kacau lagi. Sudahlah tidak meyakini Allah ada di atas, meyakini boleh beristighatsah kepada orang yang sudah meninggal. Tambah jauh dari kemenangan, tambah jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Semuanya harus berada di atas akidah yang sama ketika kita berharap dan berkeinginan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, utuh, kokoh dan tetap langgeng sepanjang masa. Ini berdasar pada hadis yang tadi di halaman 81, ya, tentang Taifah Mansurah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah utuh dan sama dalam masalah prinsipil usuluddin sepanjang masa dan akan tetap seperti itu hingga hari kiamat kelak. Ya, mau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di 12 abad yang lalu atau di abad ini, mau yang ada di Timur Tengah, mau yang ada di sini, yang ada di Eropa, semuanya sama akidahnya. Ya, enggak ada yang berbeda. Sama seperti karakteristiknya Islam. Islam yang hanif, yang murni, ya cuma satu, ya. Mau dicek Al-Qur'an versi cetakan negara manapun, isinya sama. Enggak ada yang berbeda, ya. Tidak sebagaimana kitab-kitab agama yang lain. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara punya banyak versi. Bahkan masih dalam satu negara yang sama boleh jadi sudah ada sekian banyak versi. Namun Islam tidak. Kitab sucinya ya hanya Al-Quran. Mau dicek Al-Quran di abad keberapapun, kemudian dibandingkan dengan Al-Quran yang ada di abad berapapun, akan didapati bahwa itu saja yang disebutkan.
Ya, tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan. Sama sebagaimana akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mau dicek ke seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hidup dimanapun dan kapanpun, pasti akan didapati akidah mereka, akidah yang sama, akidah yang satu. Utuh, terpelihara baik secara riwayat maupun keilmuannya, kata-kata maupun maknanya. Ia diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya tanpa mengalami perubahan, pencampur adukan, kerancuan, dan tidak mengalami penambahan maupun pengurangan. Karena memang Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang benar-benar menjunjung tinggi prinsip tasfiyah. Tasfiyah artinya apa? Pemurnian. Ya. Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah taifah atau golongan yang benar-benar menjunjung tinggi prinsip tasfiyah. Pemurnian Islam ini dari segala hal yang menodainya. Entah itu noda kekufuran, entah itu noda kesyirikan, entah itu noda kebid'ahan. Benar-benar sangat berhati-hati. Tidak sembarangan, tidak bermudah-mudah. Dan kita enggak pernah menjumpai seorang yang berakidahkan Ahlu Sunnah wal Jamaah menyepelekan masalah tasfiyah ini. Ya. Ketika ditanya misalnya, bolehkah berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia? Seorang kalau benar-benar Ahlu Sunnah wal Jamaah, dia enggak akan mau mengatakan boleh-boleh saja, tidak masalah. Ya. Tapi kalau orang tidak berakidahkan bermanhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah, dia akan menjaga apa yang diinginkan oleh si penanya ini. Ya. Ahlu Sunnah wal Jamaah itu enggak takut ditinggal sama orang, karena kepentingan dia cuma menyampaikan, bukan ngumpulin banyak orang, bukan banyak-banyakin jamaah atau pengikut. Maka kita akan dapati mereka menjawab, memberikan jawaban apa adanya. Boleh ya dikatakan boleh, tidak ya dikatakan tidak. Ya, tidak boleh ya, tidak boleh. Maka seperti ini hanya bisa kita jumpai dalam Ahlu Sunnah wal Jamaah saja. Ya. Walaupun tentu seorang Ahlu Sunnah wal Jamaah tetap menerangkan dengan perkataan yang hikmah, ya, perkataan yang hikmah. Tidak kemudian mencari ridhonya manusia, ya. Kemudian juga tidak berarti juga menyepelekan sisi manusiawi mereka yang juga butuh dijaga perasaannya dengan pemilihan kata yang baik, ya, yang santun, yang hikmah sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada ustadz yang boleh-boleh aja kalau ditanya, enggak ada yang enggak boleh sama dia, ya. Kalau enggak boleh pasti ada jalannya untuk jadi boleh, ya. Pasti ada aja jalannya untuk boleh, ya. Inisialnya UAH, ya. Inisialnya UAH, ya. Coba antum cek deh, pertanyaan yang disampaikan kepadanya hampir enggak ada yang enggak boleh. Ya, walaupun aslinya enggak boleh, tapi bisa jadi boleh, ya, tapi bisa jadi boleh, ya. Ana lupa contohnya kemarin ada lewat satu gitu, ya. Cuma qadarullah lupa contohnya. Ya, saat kumpul sama saya tidak ada yang nemu video itu, kemudian di loudspeaker, ya. Kemudian yang lain mendengar dan otomatis ketawa semuanya, ya. Sampai sebegitunya maksain jawaban yang tadinya enggak boleh bisa jadi boleh begitu, ya. Sampai sebegitunya membodohi orang awam, ya, sampai sebegitunya mengelabui orang-orang awam itu, ya. Kemudian beliau berkata di sini, hal tersebut karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah bersumber dari Al-Qur'an yang tidak datang kepadanya kebatilan baik dari depan, belakang. Juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah bersumber dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, alias sumbernya Ahlussunnah wal Jamaah di dalam berakidah benar-benar terjaga keutuhannya. Yang dijaga keutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala ya cuma Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Al-Qur'an sudah jelas dijaga. As-Sunnah juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala lewat para ulama yang terus mengajarkan dan menyampaikan kebenaran, ya. Termasuk jalur periwayatannya pun benar-benar diseleksi ketat oleh para ulama rahimahumullah. Sudah masuk isya ini kayaknya. Taib sampai poin ke-9 dulu berarti, insyaallah yang ke-10 dan selanjutnya kita teruskan pada pertemuan yang akan datang.
Wallahu alam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.